Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin memaparkan tugas dari mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan. Tugas ini juga kami ajukan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester. Judul pembahasan kami kali ini adalah Sistem Penunjang Keputusan Studi Kasus menggunakan metode Prometheus. Dari kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Pertama ada saya, ada Fadil, ada Fadilah, ada Syahrozi, dan ada Hasan. Yang pertama, yang saya jelaskan adalah sistem pendukung keputusan. Decision Support System atau DSS adalah sebuah sistem yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau lingkungan bisnis. DSS menggunakan data, model, matematis, dan teknik analisis untuk membantu pemimpin atau mengambil keputusan dalam memecahkan masalah kompleks. Karena sistem ini mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber, maka memungkinkan pengguna untuk menganalisis situasi, melakukan prediksi, dan mengambil keputusan yang lebih baik. Yang kedua, ada tujuan sistem pengambil keputusan. Tujuan dari sistem mengambil keputusan adalah untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi proses pengambilan keputusan. Beberapa tujuan khusus dari sistem ini meliputi yang pertama, membantu pengambil keputusan dalam memahami dan menganalisis masalah dengan lebih baik. Yang kedua, mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengorganisir data yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga, membantu dalam mengevaluasi alternatif keputusan yang mungkin mengurangi ketidakpastian dan risiko dalam pengambilan keputusan. Dan yang keempat, memberikan dukungan berbasis fakta, analisis yang mendalam dalam mengambil keputusan. Poin ketiga, ada karakteristik pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan memiliki beberapa karakteristik penting, antara lain kompleksitas. Keputusan sering melibatkan banyak faktor yang saling terkait dan membutuhkan analisis yang mendalam. Selanjutnya ada ketidakpastian. Tidak selalu ada informasi yang lengkap atau pasti, sehingga pengambilan keputusan harus menghadapi ketidakpastian dalam menghadapi berbagai situasi. Yang ketiga ada multi kriteria. Keputusan seringkali melibatkan berbagai kriteria yang harus dievaluasi dan dibandingkan untuk memilih solusi terbaik. Yang keempat ada interaktif, mengambil keputusan berinteraksi dengan sistem pendukung keputusan untuk mendapatkan informasi, menguji skenario, dan juga menganalisis hasil. Dan yang terakhir ada keterbatasan sumber daya. Keputusan yang harus diambil dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang ada, seperti waktu, anggaran, dan juga tenaga kerja. Poin keempat akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan, Hasan. Terima kasih Mas Bayu. Pada poin keempat ini adalah tahapan pengambilan keputusan. Proses ini adalah pengambilan keputusan umumnya terdiri dari beberapa tahapan, yaitu yang pertama adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini menentukan masalah atau situasi yang memerlukan pengambilan keputusan. Poin kedua adalah mengumpulkan informasi. Informasi, data, atau informasi yang relevan untuk memahami masalah yang lebih baik. Yang poin ketiga adalah analisis dan evaluasi. Jadi kita harus menganalisis informasi yang kita kumpulkan menggunakan metode dan teknik yang sesuai serta mengevaluasi alternatif yang mungkin terjadi terhadap data yang kita kumpulkan. Poin keempat adalah pemilihan solusi. Pemilihan solusi ini sebagai alternatif yang dianggap paling sesuai berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang sudah kita terapkan. Poin kelima adalah implementasi. Menerapkan keputusan yang diambil dan mengkomunikasikan kepada pihak yang terkait. Poin keenam adalah pemantauan dan evaluasi. Memantau hasil dari keputusan yang diimplementasikan dan melakukan evaluasi untuk mengevaluasi efektivitasnya. Next, Mas. Yang kelima adalah komponen-komponen pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan terdiri dari beberapa komponen penting, antara lain yaitu ada data warehouse,
Data warehouse ini adalah tempat penyimpanan data yang besar dan terintegrasi dari berbagai sumber yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua itu sistem manajemen basis data. Sistem ini sebagai pengelola dan menyimpan data secara efisien untuk memastikan ketersediaan dan aksesibilitas data yang diperlukan. Model dan model analisis. Model ini digunakan untuk menganalisis data dan informasi, termasuk teknik statik, permodelan matematis, dan metode analisis lainnya. Antarmuka pengguna memungkinkan interaksi antar pengguna dengan sistem, baik melalui tampilan grafis, tabel, ataupun perintah teks. Poin selanjutnya adalah alat visualisasi. Alat ini digunakan untuk menggambarkan data dan hasil analisis dalam bentuk grafis, diagram, atau visualisasi lainnya yang untuk membantu pengguna memahami informasi yang lebih baik dan lebih ringkas. Alat dan teknik pengambilan keputusan. Termasuk metode Promete yang digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan dan dengan menggabungkan nilai preferensi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Next. 6. Definisi metode Promete. Metode preference ranking organization method for enrichment evaluation, yaitu bisa disingkat dengan Promete, adalah sebuah metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan multi kriteria. Metode ini dikembangkan oleh Branch dan Finch pada tahun 1985 dan telah digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi pengambilan keputusan di berbagai bidang. Metode ini bertujuan untuk memberikan peringkat relatif terhadap alternatif keputusan berdasarkan berbagai kriteria yang relevan. Metode ini menggunakan pendekatan perbandingan berpasangan untuk membandingkan setiap alternatif terhadap satu sama yang lainnya. Dalam metode tersebut adalah bobot kriteria, preferensi relatif, dan fungsi preferensi ditentukan oleh pengambilan keputusan. Next, Mas. 7. Tahapan penyeleksian dengan metode tersebut. Proses penyeleksian menggunakan metode tersebut melibatkan beberapa tahapan berikut, yaitu 1. Menentukan kriteria dan bobot, yaitu 2. Pengumpulan data dan perbandingan berpasangan. Yang ketiga itulah menghitung matriks preferensi dan bobot. Yang keempat adalah menghitung indeks Promete untuk setiap pasangan alternatif ya, menggunakan matriks preferensi. Yang kelima adalah peringkat dan analisis sensitivitas. Yang keenam adalah interpretasi dan pengambilan keputusan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan tentang preferensi dan trade-off antar alternatif. Next, Mas. Berikut adalah tabelnya, dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Yuk, silakan dimulai. Oke, selanjutnya kita mempunyai contoh data nilai dari SMA. Di sini kita punya 3 contoh SMA, yaitu SMA 1, SMA 2, SMA 3. Di mana dari setiap tabelnya kita mempunyai kolom, yaitu min atau max. Lalu ada alternatif di sini A1, A2, A3, tipe preferensi, dan parameter. Tipe preferensinya dia ada 2, 3, 5, dan 4. Lalu parameternya itu kita punya Q sama dengan 2 untuk preferensi 2, P sama dengan 30 untuk preferensi 3, Q sama dengan 5, P sama dengan 50 untuk preferensi 5, dan yang keempat sama dengan parameternya dengan preferensi 5. Di sini contoh data realnya yaitu 80, 70, 60 itu untuk baris pertama dari A1, A2, A3. Lalu selanjutnya nilai realnya kita bisa jadikan nilai alternatif, yaitu nilai alternatif dikali bobot kriteria, yang mana hasilnya
dapat dilihat pada tabel 8.5, 8.6, dan 8.7. Itu dimana hasilnya sebagai berikut. Ada 32, 28, 24, dan baris selanjutnya 23,75, 18, dan 12. Oke, di next slide kita ada namanya tahap hitung preferensi indeks. Indeks preferensi multikriteria ditentukan berdasarkan rata-rata bobot dari fungsi preferensi P. Maka untuk menghitung nilai selisih dan persamaan alternatif sebagai berikut. Persamaan untuk kriteria C1 menggunakan tipe preferensi 2 dengan ketentuan jika selisih lebih kecil sama dengan nilai Q, maka nilainya 0. Jika selisih lebih besar dari nilai Q, maka nilainya 1. Di sini kita mempunyai hasil jadi dari nilai selisihnya, tapi saya akan menunjukkan perhitungannya secara manual di dalam Excel. Oke, di sini saya sudah menyiapkan data SMA 2. Kita di sini cuma menyontohkan satu tabel saja, di mana kita mencari nilai selisihnya. Di tabel nilai selisih ini kita mempunyai kolom persamaan, lalu ada kriteria 1 sampai kriteria 4. Di mana di baris pertama dari persamaan itu kita mempunyai rumus B1, B2, di mana rumus persamaan ini untuk parameter di mana kita mencari C1, C2, sampai C4. Untuk contoh di bawah ini, yang saya tunjuk ini nilainya adalah 4. Karena perhitungannya adalah B1 dikurangin B2, di mana nilai B1 itu adalah 32, lalu nilai B2-nya adalah 28. Jadi dia menghasilkan angka 4. Lalu baris berikutnya adalah C2. Itu menghasilkan angka 0 karena di baris keduanya nilainya sama. Jadi kalau kita kurangkan B1 dikurang B2, hasilnya adalah 0. Di C3 juga sama, hasilnya 0 karena di baris ketiganya B1, B2 itu 18. Lalu di C4 hasilnya adalah min 3, di mana hasilnya dari pengurangan B1 dan B2 juga. Baris keempat, 12 dikurang 15, hasilnya minus 3. Gitu. Lalu baris persamaan berikutnya sama perhitungannya, variabel depan dikurangin variabel belakang, di mana di sini B2 dikurangin B1. C1-nya ini dia mengarah pada baris. Jika dia di sini C1-nya min 4, maka perhitungannya adalah B2 dikurangin B1. Baris pertama. Untuk C2-nya di baris kedua. Untuk C3-nya baris ketiga, C4-nya baris 4. Perhitungannya sama dari atas ke bawah. Lalu ketika nilai selisihnya sudah kita dapatkan semua, maka selanjutnya kita bisa mencari nilai indeks preferensinya. Berdasarkan petunjuk yang kita jabarkan di PPT-nya adalah preferensinya adalah kriteria C1 menggunakan tipe preferensi 2. Dan di mana jika selisih lebih kecil sama dengan nilai Q, maka 0. Jika selisih lebih besar dari nilai Q, maka 1. Oke, di sini kita mengarah ke C1, persamaan B1, B2. Kenapa hasilnya 1? Karena nilai selisihnya 4, yang dimana nilai selisih itu lebih besar daripada Q. Yaitu dimana nilai Q itu, jadi dia kalau lebih besar dari nilai Q, maka 1. Dimana kita bisa menemukan nilai Q-nya. Nilai Q-nya ada di slide yang sebelumnya. Nilai Q-nya adalah sama dengan 2. Oke. Lanjut, balik lagi ke Excel. Untuk C1 persamaan kedua,
dia nilainya 0 karena selisihnya min 4 itu di bawah angka 0 atau di bawah 2. Lalu selanjutnya ada 8. Ini akan menghasilkan nilai indeksnya 1. Lalu yang minus 8 hasilnya tentunya adalah 0. Untuk 4 nilainya 1. Untuk min 4 hasilnya 0. Oke. Lalu selanjutnya kita bisa menghitung kriteria 2-nya. Saya belum tahu pasti apakah rumusnya benar atau tidak, tapi asumsi saya saat ini pencarian C2 itu dihitung dari nilai selisih dibagi 30. Karena kalau dilihat dari parameternya klaster 2, C2 itu P sama dengan 30. Asumsi saya menghitungnya nilai selisih dibagi 30. Kalau kita contohkan dengan rumus, maka hasilnya seperti ini. Minus 125, 1,25 dibagi 30. Nah, hasilnya maka 0,04167 minus. Lalu perhitungan selanjutnya juga sama. Dia 0,04167 tapi dia plus karena di sini nilai selisihnya adalah plus. Lalu selanjutnya dia minus lagi, terus lalu di baris terakhir di klaster kedua adalah plus 0,04167. Untuk klaster 3 dan klaster 4 ini juga masih asumsi saya bahwa rumusnya adalah parameternya Q sama dengan 5. Berarti kalau kita merujuk lagi pada pengertian pencarian indeksnya, jika selisih lebih kecil sama dengan nilai Q, maka 0. Jika selisih lebih besar dari nilai Q, maka 1. Karena di C3 dan C4 itu nilai Q-nya adalah 5, maka jika nilai selisihnya kurang dari 5, maka hasilnya akan 0. Jika nilai selisihnya lebih dari 5, dia nilainya akan 1. Ini baru asumsi saya saja karena di contoh paparannya tidak ada rumus untuk menghitung parameter untuk C1 dan C3 dan C4. Oke. Di sini tentu saja nilainya 0 semua kalau dari asumsi saya karena nilai selisih C3 dan C4-nya dia tidak ada yang lebih dari 5. Gitu. Gitu ya. Paling itu saja untuk mencari nilai indeks preferensinya. Lalu kita bisa lanjut ke tahap berikutnya yang bisa dilanjutkan oleh teman saya Fadilah. Ya, terima kasih Mas Madio. Di sini saya akan menjelaskan indeks preferensi yang tertera di tabel 8.14, yang dimana nilai yang ada pada tabel ini dihitung berdasarkan nilai hasil dari persamaan preferensi. Maka dihitung nilai indeks preferensi, yaitu nilai total dari kriteria dibagi jumlah kriteria. Contohnya di sini ada pada nomor 1, yaitu A1, A2 sama dengan 1/4 dalam kurung 0, yang dimana 0 itu didapatkan dari nilai indeks preferensi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Mas Fadil. Jadi dalam kurung 1/4 dalam kurung 0 ditambah dalam kurung negatif 0,125 ditambah dalam kurung 0 ditambah dalam kurung 0. Hasilnya negatif 0,03125 yang kemudian ditaruh ada pada tabel 8.14. Kemudian juga di nomor 2 ada
dari perhitungan A2, A1 sama dengan 1/4 dalam kurung 1 ditambah dalam kurung 0,125 ditambah dalam kurung 0 ditambah dalam kurung 0. Yang hasilnya sama dengan 0,28125. Bisa di next. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada indeks preferensi dari alternatif B, yang dimana perhitungannya yang pertama ada B1, B2 sama dengan 1/4 dalam kurung 0 ditambah dalam kurung 0 ditambah dalam kurung 0 ditambah dalam kurung 0 yang menghasilkan 0. Kemudian selanjutnya ada B2, B1 sama dengan 1/4 dalam kurung 1 ditambah dalam kurung 0 ditambah dalam kurung 0 ditambah dalam kurung 0 sama dengan 0,25. Kemudian selanjutnya ada indeks preferensi dari alternatif C. Yang pertama ada C1, C2 sama dengan 1/4 dalam kurung 0 ditambah dalam kurung 0,16667 ditambah dalam kurung 0 ditambah dalam kurung 0 ditambah dalam kurung 0 yang menghasilkan 0,239583. Selanjutnya ada dari C2, C1 sama dengan 1/4 dalam kurung 1 ditambah dalam kurung negatif 0,16667 ditambah dalam kurung 0 ditambah dalam kurung 0 ditambah dalam kurung 0 yang menghasilkan 0,208333 yang tertera di baris C2 kolom C1. Selanjutnya ada C1, C3 sama dengan 1/4 dalam kurung 1 ditambah dalam kurung 0,16667 ditambah dalam kurung 0 ditambah dalam kurung 0 ditambah dalam kurung 0 sama dengan 0,291667 yang tertera pada baris C1 kolom C3. Selanjutnya ada perankingan Promete yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Ogi. Terima kasih, Fadila. Boleh ke slide 11. Kita masuk ke perankingan metode Promete. Nilai leaving flow merupakan jumlah dari tiap sel pada baris, sedangkan entering flow adalah jumlah tiap sel pada kolom dalam metrik atau table prevent index. Di sini untuk rumus leaving flow mencari nilainya adalah A1 sama dengan 1/2 dalam kurung A1,A2 ditambah A1,A3, yang dimana nilai A1,A2 adalah minus 0,03 125 ditambah 0,25. Hasilnya akan mendapatkan 0,109375. Terus ada nilai juga di sini untuk pencarian leaving flow di B1 sama dengan 1/2 dalam kurung B1,B2 ditambah dalam kurung B1,B3. Di mana nilainya adalah 1/2 dalam kurung 0 ditambah dalam kurung 0,239583, di mana hasilnya akan mendapatkan 0,119792. Untuk pencarian entering flow adalah rumusnya sebagai berikut. A1 sama dengan 1/2 dalam kurung A2,A1 ditambah A3,A1, di mana nilai A2,A1 adalah 0,28125 ditambah 0.
di mana hasilnya akan mendapatkan 0,1140625. Boleh next slide. Setelah kita mencari nilai dari IF dan NF, LF dan EF, maka kita akan mencari selisih dari nilai nilai dari leaving flow dan entering flow, di mana caranya akan menggunakan pengurangan dari nilai LF dan EF-nya. Mengacu pada tabel 817, alternatif A1, nilai living flow-nya adalah 0,109375. Di sini rank-nya 2, entering flow-nya adalah 0,140625, dan NF-nya adalah minus 0,03125. Untuk alternatif 2, di sini nilai living flow-nya adalah 0,28125, rankingnya 1, nilai untuk entering flow-nya adalah 0,03125. Untuk nilai net flow-nya adalah 0,3125. Untuk alternatif A3, di sini adalah minus LF-nya adalah minus 0,01563, rankingnya di 3. Untuk nilai EF-nya 0,265625. Dan untuk nilai net flow-nya adalah minus 0,28125. Untuk hasil perankingan SMA 2, yang pertama itu ada B1, adalah nilai living flow-nya adalah 0,119792, rankingnya ada di 2. Untuk nilai entering flow-nya atau IF ada di 0,130208. Untuk net flow-nya di sini ada minus 0,01042. Untuk di alternatif 2 itu nilai untuk living flow-nya ada 0,244792. Untuk rankingnya di 1. Untuk nilai entering flow-nya ada di 0,005208. Untuk net flow-nya di sini adalah 0,239583. Untuk alternatif 3, di sini nilai untuk living flow-nya ada 0,010417. Rankingnya ada di 3. Untuk entering flow-nya ada di 0,239583. Untuk rank-nya sendiri di 1. Untuk net flow-nya yang alternatif 3 ada di minus 0,229173. Minus 0,22917. Dan terakhir ada hasil perankingan SMA 3. Yang pertama alternatif C1, nilai untuk living flow-nya adalah 0,166667. Untuk rank-nya di sini 2. Untuk nilai entering flow-nya 0,083333. Rank-nya 2. Dan untuk net flow-nya sendiri ada di 0,083333. Untuk alternatif C2, untuk living flow-nya di sini ada nilainya 0,229167. Rank-nya di 1. Terus untuk nilai entering flow-nya di sini adalah 0,020833. Untuk rank-nya sendiri ada di 3. Dan untuk nilai net flow-nya ada di 0,20833. Dan terakhir ada alternatif C3. Di sini untuk nilai living flow-nya adalah minus 0,02083. Rankingnya di 3. Untuk nilai entering flow-nya di sini adalah 0,27083. Untuk rankingnya di 1. Dan untuk hasil net flow-nya di sini adalah minus 0,29167. Rankingnya di 3. Untuk menggunakan metode Promote ini, kita akan mengacu pada tabel yang terakhir untuk perankingan SMA mana yang akan mendapatkan ranking tertinggi. Bisa di next untuk slide-nya. Berdasarkan dari hasil perankingan di tabel sebelumnya,
maka kita bisa simpulkan sekolah dengan dari 3 sekolah ini untuk ranking pertama dipegang oleh SMA 1 dengan alternatif 2 dengan nilai 0,3125. Terus ada alternatif 2 dari SMA 2 nilainya 0,239583. Itu rankingnya 2. Dan SMA 3 alternatif C2 mempunyai nilai 0,208333. Jadi untuk hasil dari metode menggunakan hasil dari perankingan menggunakan metode Promoti, berikut adalah hasil yang kita dapatkan. Sekian penjelasan studi kasus dari SPK menggunakan metode Promoti dari kelompok 4. Terima kasih.